Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan sebagai panduan kehidupan. Dari Matius
pasal ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, orang Farisi dan Saduki adalah dua kelompok yang berbeda dalam keyakinan. Tetapi mereka kali ini bersepakat menuntut tanda ajaib atau mujizat dari Tuhan Yesus sebagai bukti bahwa ia benar-benar berasal dari Allah. Ironis sekali, mereka meminta tanda, padahal hampir setiap hari Alkitab mencatat Tuhan Yesus datang dan melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Mereka lihat itu dan mereka dengar itu, membuktikan bahwa Yesus bukan orang biasa atau nabi, tetapi dia adalah anak Allah, Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi orang Farisi dan Saduki tidak percaya. Niat mereka jahat, mereka munafik. Mereka tidak sungguh-sungguh mau mengerti dan menanggapi positif firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh para nabi ratusan tahun sebelum itu, dan membuat Yesus menolak permintaan mereka. Dan Yesus hanya menunjuk tanda Nabi Yunus yang telah ia sebut juga di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 42. Tanda Yunus yang melambangkan Yesus mati dan akan bangkit. Tanda Yunus juga mendatangkan peringatan bahwa pemberitaan Yunus kepada orang Niniwe, mereka mau bertobat. Dibandingkan dengan orang Farisi dan Saduki yang setiap hari melihat dan mendengar kuasa kasih Tuhan Yesus, tapi mereka menolak. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan orang Niniwe yang mau mendengar pemberitaan pertobatan dari Yunus dan mereka segera bertobat. Orang Saduki dan orang Farisi tidak mau menerima Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka benar-benar keras hati dan buta secara rohani. Padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka, menyampaikan berita yang berasal dari Allah. Dan itu dapat dikonfirmasikan dengan banyak nabi yang sudah memberitakan sebelumnya. Jadi kebutaan rohani, kejahatan, kekerasan hati terhadap firman membuat pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu tidak dapat mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Termasuk Yesus juga memperingatkan murid-muridnya terhadap ragi orang Farisi. Yang dimaksudkan adalah pengajaran yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tapi hanya berdasarkan tradisi atau adat istiadat buatan manusia. Para pemimpin agama itu penuh dengan kemunafikan. Kelihatannya mereka orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Saudara-saudaraku, kita juga harus hati-hati dengan sikap hidup munafik. Kita harus sungguh-sungguh hidup beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam lambang ragi adalah kejahatan dan pencemaran. Ya, jadi mari kita sungguh-sungguh hidup hanya berpatokan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya mengenai pengakuan Petrus, di ayat 18 dicatat, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Tuhan Yesus berjanji sesudah Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan Petrus berbahagia karena dia menyampaikan kebenaran karena anugerah Tuhan. Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus berjanji mendirikan gerejanya, berlandaskan kebenaran dan pengakuan Petrus bahwa ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja harus didirikan di atas pengakuan iman ini, bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengadakan permainan kata. Ia menyebut
Petrus, dalam bahasa Yunaninya adalah Petros, artinya batu kecil, dan mengatakan di atas batu karang ini, yaitu Petra, yaitu batu karang yang sangat besar, tebing batu, Tuhan akan mendirikan jemaatnya, gerejanya. Jadi Tuhan akan mendirikan gerejanya jemaatnya atas pengakuan Petrus yang kokoh bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesuslah yang menjadi batu karang, landasan utama dan satu-satunya dari gereja. Di dalam surat kiriman yang pertama, di dalam Petrus 1 Petrus 2 ayat 4, 6 dan 7, Petrus mengatakan dengan ilham roh bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi semua orang percaya gereja Tuhan harus hidup berlandaskan pernyataan iman ini, bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, Tuhan, Juru Selamat, ya, anak Allah yang hidup. Ya. Jadi gereja bukan didirikan atas Petrus, tetapi atas pernyataan Petrus, yaitu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Allah maut yang dimaksudkan adalah iblis dan semua usaha jahat untuk membinasakan gerejanya Tuhan Yesus. Allah maut tidak akan dapat menguasainya. Ini berarti bukan selalu semua orang percaya, semua gereja tidak pernah terjerumus dalam kedursilaan, ajaran sesat, kemurtatan, tidak. Ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menubuatkan bahwa banyak orang akan meninggalkan iman. Dan supaya hati-hati, supaya gereja Tuhan, orang percaya, berbalik terhadap dosa mereka, kalau tidak mau disingkirkan dari kerajaan Allah. Janji ayat 18 ini hanya berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh teguh dalam iman. Tetapi orang yang menyangkal iman, yang suam-suam kuku, yang gak serius hidup kekristenannya, tidak berlaku ayat ini. Ya, jadi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah sekalipun iblis dan kroni-kroninya berusaha sekuat mungkin menghancurkan gereja, persekutuan orang percaya, gereja tidak akan musnah, dibinasakan. Dengan kasih karunia dan kuasanya yang maha besar, Tuhan akan memelihara orang-orang percaya sepanjang sejarah penebusan. Tapi orang yang sungguh-sungguh tetap setia kepada Injil Kristus akan mengalami persekutuan perlindungan yang sejati. Akan diberi kekuatan dan kemampuan dari Roh Kudus untuk melawan kuasa-kuasa gelap, dosa, penyakit, kuasa kegelapan. Tidak akan dapat membinasakan gereja, karena Tuhan dengan kuasanya memberi penyertaan yang sempurna. Saudara yang kekasih, jadi bagi kita yang masih hidup sampai hari ini, mari kita ingat bahwa Tuhan masih mau kita hidup supaya kita sungguh-sungguh bisa jadi saksinya Kristus, agen representasinya. Walaupun harus memikul salib, menyangkal diri, keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, kita maju terus sampai anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya, yaitu Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya sebagai raja dan hakim, dan kita kedapatan setia. Tuhan tolong kita semua untuk dapat mempraktekkan Matius 16 ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin.